Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam mazhab Syafi'i dua. Yang pertama, selesai makmum, imam membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka dalam mazhab Syafi'i, imam itu berhenti sejenak. Dia agak-agak kira-kira makmum baca Al-Fatihah. Berapa detik lah dia baca Fatihah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 15 detik. Jadi kalau ada makmum bilang, "Aku tak sempat aku baca Al-Fatihah tadi." Berapa lama kau baca Fatihah? Saya 15 detik baca Al-Fatihah. Kalau imamnya terlalu cepat waktu sholat tarawih. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Kapan makmum itu baca Al-Fatihah? Versi kedua. Diikutinya imam baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya cepat, Pak Ustaz. Cepat pula dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai imam tuh, selesai pula dia. Dua cara. Kalau imamnya slow setelah Fatihah. Kalau imamnya cepat serentak dengan bacaan Al-Fatihah. Tapi yang ini tadi aneh. Sebelum imam tuh baca Fatihah pula dia baca Fatihah. Cuman, kapan dia baca iftitah? Hanya dua itu saja dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Adapun pada solat zuhur, tak tahu kita kapan imam itu baca Al-Fatihah. Bisa jadi makmum itu lebih dulu baca Al-Fatihah. Imamnya pelan. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Makmumnya di belakang. Allah. Makmum itu bisa jadi lebih dulu. Yang tak boleh lebih dulu itu yang nampak. Bukan yang tak nampak, yang tak terdengar, imam tak tahu. Yang tak boleh lebih dulu itu yang nampak. Apa itu nampak? Gerakan. Allahu Akbar. Maka makmum bergerak ketika imam bilang bar. Allahu Akbar. Baru dia bergerak. Kalau tidak, dikhawatirkan dia mendahului imam. Allahu Akbar. Baru dia bangkit. Jangan imam baru A, dia udah bangkit. A kata imam, dia bangkit. Imam itu tua. Tegaknya imam masih duduk lagi. Bar kata imam, baru bergerak. Nah, itu teknis supaya jangan sampai mendahului imam. Mendoakan anak dianjurkan dengan amalan sunat dulu. Sholat sunat dulu 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat mutlak bisa, sholat sunat hajat bisa. Usolli sunnatal hajat, raka'ataini lillahi ta'ala. Hajatnya dalam hati. Hajatnya supaya dibukakanlah pintu hati anakku ini. Supaya selamatlah dia dari pergaulan bebas. Allahu Akbar. Waktu berdoa, berdoa dengan tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah. Bertawassul dengan amal soleh. Hadisnya Sahih Bukhari. 3 orang terjebak dalam gua. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan amal sedekahku. Bukakan pintu gua nih. Terbuka. Itu dalil boleh bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin untuk YTWU, sedekahku untuk pondok pesantren Nurul Azhar, bukakan pintu hati anakku ini untuk berjilbab, untuk menutup aurat. Boleh berdoa, bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua, bertawassul dengan orang soleh. Kalau yang tadi dengan amal soleh. Saya kalau berdoa bertawassul 10. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin
wasyuhada, wassalihin, wal malaikatil muqarrabin, wal ulama'il amilin, wal awliya'is salihin. 10. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan Nabi Muhammad, wa alihi thayyibin, keluarganya, wa ashabihil mayamin, sahabat-sahabatnya, wan nabiyin, nabi-nabi, was siddiqin, orang yang benar, was syuhada, orang mati syahid, was salihin, orang soleh, wal malaikatil muqarrabin, malaikat, wal ulama'il amilin, ulama, wal awliya'is salihin, dan wali-walimu. 10. Berkat mereka ini semua, kabulkanlah doaku. Itulah maka Wahabi menuduh saya musyrik. Karena saya bertawas. Bagi mereka semua orang yang bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul kepada Nabi, bertawassul kepada ahli Badar, musyrik. Ibu-ibu ini semua bertawassul kepada ahli Badar. Betul apa tak betul? Kapan kami bertawassul dengan ahli Badar, Pak Ustaz? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi wa kulli muja bi ahlil badr. Musyrik semua kalian. Musyrik, 4 dulu tawasul. Tawassalna bi bismillah wabil hadi, bertawasul dengan Nabi Muhammad. Wa kulli mujahid, semua mujahid. Bi ahlil badri, ahli Badar, 313 orang ahli Badar bertawasul, musyrik semua menurut Wahabi. Makanya saya heran ketika Ustaz Al-Nob mengatakan membela kita, malah Ustaz Al-Nob pula yang disalahkan. Loh, Ustaz Al-Nob ini membela kita dari disyirikkan orang. Kenapa dia pula yang diserang? Jadi saking banyaknya orang gila, kita pun ragu dengan kewarasan kita jadinya. Iya. Nah, saking banyaknya orang, pergilah ibu ke rumah sakit jiwa kilometer 11. Pas di depan tuh, depan security itu, ada orang gila duduk itu. Tanyanya, Bapak gila ya? Katanya. Aku nih waras, kau gila. Masuk kita ke dalam. Duduk orang gila rame-rame tepuk tangan. Oh, orang gila. Oh, orang gila. Kita pun marah. Aku nih waras, kalian yang gila. Masuk kita ke dalam, jumpa orang gila. Bawa rokok. Ada mancis, Pak. Bapak kan gila. Masuk lagi kita ke dalam. Lama-lama, udah 4 kali, 5 kali, bingung kita. Sebetulnya siapa yang gila ini? Ustaz Somad itu musyrik. Ustaz Somad itu musyrik. Ustaz Somad itu musyrik. Ustaz Somad itu musyrik. Karena dia bertawassul. Lama-lama semua orang bilang musyrik. Inilah yang dijelaskan Ustaz Al-Nob ini, bahwa bertawassul itu tidak syirik. Bertawassul itu adalah memohon kepada Allah dengan kemuliaan orang-orang yang baik. Orang-orang yang dimuliakan Allah SWT. Sudah dibahas di buku 37 masalah populer. Tapi Ustaz Al-Nob dibacanya lagi dalam kitab-kitab para ulama. Nah ini. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Ya Allah, berkat surat Al-Fatihah, luluskanlah anakku. Bisa Al-Fatihahnya dulu atau hajatnya dulu. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Luluskanlah anakku. Al-Fatihah. Bukakanlah pintu hatinya. Al-Fatihah. Luruskanlah hatinya. Al-Fatihah. Selamatkanlah dari anak lajang yang selalu datang ini. Tatunya banyak kali. Antingnya sampai 15. Al-Fatihah. Jauhkanlah dia dari LGBT. Al-Fatihah. Berapa kali Pak Ustadz? Beratus kali baca Al-Fatihah. Sebanyak-banyaknya baca Al-Fatihah. Baik sekali. Bagus. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Artinya pembuka. Semua pikiran yang tertutup terbuka. Semua rezeki yang terkunci terbuka. Semua pikiran yang terbelenggu terbuka. Itulah mana bertawassul dengan Al-Fatihah. Dibukakan Allah semua. Pintu rezeki, pintu jodoh, pintu semua dibukakan Allah SWT. Yang udah terbukanya buka lagi. Bagaimana kita memberi penjelasan kepada teman yang selalu merasa anaknya nakal, nggak bisa diajarin. Sementara kita tahu kerja teman tersebut yang Ustadz bilang tadi, kasih anaknya makan halal.
Kalau bapak ibu sanggup, bilang sama dia, anak kau ini jahat karena kau kasih makan haram. Oh, tak sanggup saya Pak Ustaz. Tak sanggup, rekaman tadi, minta sama Andri. Kan bisa dipotong dari Andri kan? Nah, potong, share ke ibu-ibu, share ke dia. Tontonnya, mak, kau nyindir aku ya? Gitu. Aku tak tahu, ini si Andri bilang, salah kan si Andri? Si Andri yang nyuruh kami nge-share ini bilang, aku pun tak tahu. Pokoknya kalau ada apa-apa, salahkan aja kami berdua sama Ustaz Anom. Kami ini udah biasa disalah-salahkan orang. Kalau Ustaz Hanafi jangan, dia kiai. Nah, jadi, Ustaz Somad ini nyuruh share ini. Masalah rokok, masalah narkoba, masalah apa. Banyak video kita itu. Tinggal sharekan aja ke grup-grup. Anak sudah diberi ilmu. Pendidikannya baik. Tapi lingkungan teman membuat dia bicara yang tak baik. Mencarut. Ikut teman. Padahal sekolahnya baik. Sekolah Islam. Apa yang harus dilaksanakan orang tua di rumah? Dididik dengan baik. Sekolah baik. Namun teman di sekolahnya tak baik, Pak Ustadz. Kalau ini kejadiannya di Nurul Azhar, sampaikan ke ketua yayasan, sampaikan ke kiai pimpinan pondok, sampaikan ke pembina Ustadz Tatang, supaya dikumpulkan semua guru-guru dan murid-murid. Karena berarti sudah salah ini. Dimasukkan anak ke tempat yang salah jadi salah. Kalau ini kejadiannya di Nurul Azhar, sampaikan. Nanti kita bicara, saya 5 menit, Ustadz 5 menit. Mana anak yang ngomong kasar, caci maki, sumpah serapah. Kalau kejadiannya di pondok lain, sekolah lain, sampaikan ke ketua yayasan. Kalau kejadiannya di Az-Zahra, sampaikan ketua yayasan. Saya pembina, ustazah pembina. Biar kita kumpulkan semua. Saya dari dulu biasa klarifikasi, tabayun. Setiap malam Jumat, pekan pertama, malam tadi, kumpul yayasan. Guru-guru, ustazah. Apa masalah? Kalian kalau mau ngomong, ngomong. Takut kalian ngomong ke saya, tulis di kertas. Tak usah tulis nama. Apa yang mau disampaikan. Dan saya tidak akan berusaha mencari-cari kertas siapa ini. Kita mau keterbukaan. Ustaz Al-Nob juga begitu. Ustaz ini ada orang ngomong begini, begono. Ayo kita ajak dia ngopi, kumpul, duduk. Mau datang ke rumah saya, ayo. Kalau dia takut datang, kita cari tempat. Di mana kita duduk ngobrol. Ini diserang begini, begono. Ajak dia kumpul, dudukkan. Saya tiap 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Begitu caranya. Karena kalau pimpinan pondok, yayasan tidak dikasih tahu, dia di atas langit ke-7, Sidratul Muntaha, dia tak tahu anak-anak di bawah sudah mencarut, caci maki, sumpah serapah. Dia mesti dikasih tahu. Kami segan ngasih tahunya Pak Ustadz. Ustadz Somad lah ngasih tahu. Kasihkan, biar ku kasih tahu. Biar kesana kami sama Ustadz Al-Nob. Marah dia sama kami, tak apa-apa. Udah banyak kok orang marah sama kami. Tak peduli saya itu. Kalau anak masih SD, lalu masuk pesantren, apa tidak kurang kasih sayang orang tua? Apa definisi sayang menurut ibu? Sayang menurut orang yang pernah susah, membuatkan kamar pakai AC, pakai karpet, tempat tidur tebal, wifi 24 jam, pakai layar besar, pakai laptop, pakai gadget. Itulah sayang. Tapi sayang menurut saya adalah memasukkan anak ke pondok. Itulah sayang. Jadi namanya sayang. Tapi mendefinisikan sayang itu yang berbeda. Nanti ibu buat acara komunitas hamba Allah, Ummu Aisyah, buat acara jalan-jalan ke Al-Muqaddasah, Ponorogo. Menengok anak SD di pondok. Nengok anak SD di pondok, hafal Quran. Adik Ustazah Fatimah itu yang laki-laki, SD masuk pondok, sekarang tamat SMP, Hafiz 30 juz. Sekarang kelas 1 SMA. Dari SD. Anak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, itu juga masuknya dulu SD. Karena di Kudus itu SD. Jadi kalau ada orang merasa memasukkan anak SD tidak sayang,
justru itulah dia yang sayang pada anak. Saya, kalau dipeturutkan emak saya mendengarkan orang di kampung dulu, tak jadi saya ke Mesir. Karena menurut mereka sayang tuh diletakkan anak itu di ketiak nih. Mana ada orang di kampung mau menyekolahkan anak ke Mesir 4 tahun tak jumpa. Kirim 4 tahun. Habis itu ke Maroko 2 tahun. Bagi mereka di kampung, emak saya ini tak sayang ke anak. Tapi bagi emak saya, begitulah aku sayang ke anak. Jadi namanya sayang, tapi menafsirkan sayang itu berbeda. Generasi ini 3. Generasi pejuang, generasi penikmat, generasi penghancur. Bapaknya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Yayasan pun begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Itu teori Ibnu Khaldun, sosiolog muslim. Kalau mau generasi ini tidak berubah, buat dia pejuang terus. Juang, 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 juang. Sehingga dia tidak menjadi penikmat dan tidak akan menjadi penghancur. Kenapa pondok-pondok pesantren itu tetap bisa eksis? Karena generasinya tidak dijadikan penikmat. Dia pejuang terus. Kiai Haji Imam Zarkashi, pejuang. Dari Jawa Timur pergi belajar ke Tawalib Padang Panjang. Bayangkanlah itu dari Jawa Timur ke Tawalib Padang Panjang. Belajar ke Syekh Mahmud Yunus. Giliran anaknya, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, tidak penikmat, juang lagi. Dikirim ke Kairo, berjuang lagi. Giliran cucunya, anak Kiai Abdullah Syukri Zarkashi, doktor dari Madinah, dari Mesir, berjuang lagi. Jangan pernah jadikan dia penikmat. Jadikan dia berjuang terus. Sekali ibu jadikan anak ibu penikmat, bapak jadikan dia penikmat, dia akan menjadi penghancur. Anak saya, keponakan saya, murid saya, mesti jadi pejuang. Pondok, 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 Mesir. Mau kemana? Mesir, Libya, Ustaz Adi Hidayat, Libya. Ustaz Zulkifli M. Ali, Mesir, Libya. Ustaz Al-Nob, pondok pesantren, Mesir. Ustaz Hanafi, Al-Wasliyah, Mesir. Ini pejuang-pejuang semua ini. Santri-santri kita pejuang. Jangan pernah menjadi penikmat. Gara-gara apa tuh? Gara-gara kata yang menghancurkan. Pertama, sayang. Sayang itu bukan dimanjakan dia. Sayang karena Allah Subhanahu wa taala dididik dia, menjadi penghafal Quran dia, menjadi mujahid fisabilillah. Yalah Ustaz enak aja ngomong gitu. Ustaz kan tidak mengandung. Ustaz kan tidak menyusukan. Justru itulah maka dikuatkan semangat ibu. Saya daftar S3 ke Sudan. Diajak Ustaz Zul Ikrami tahun 2017 bulan November. Umur mak saya udah 70. Saya takut-takuti dia. Mak, aku udah daftar S3 ke Sudan. Terus, nanti aku mesti 2 tahun tinggal di Sudan. Mak tinggal sendirian di rumah nih. Aku S3 ke Sudan atau mak sendirian di rumah nih? Atau aku batalkan itu aku di sini? Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan, selesaikan doktor kau 2 tahun, kau tak usah balik. Masalah mati, dimanapun aku mati juga. Karena begitulah mak saya, maka saya profesor doktor. Kalau bolehlah mak saya dulu, mak aku mau ke Sudan, janganlah. Saya ini dididik berjuang. Ditinggalkannya saya di rumah uak saya, kelas 2 SD. Pindah dia ke Riau nih. Kelas 2 SD saya ditinggalkannya. Sebelum tidur malam, mengikat tali kelambu. Membentang kasur sendiri, membentang bantal sendiri. Jam 2 malam terbangun dikerumuni nyamuk, bergulung sama kelambu itu. Kelas 2 SD saya ditinggalkannya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. 90 pindah saya ke Medan. Saya lebih banyak tinggal sama orang. Sekarang baru saya tahu. Saya orang tak pernah terlambat. Kalau berangkat jam 9, 9 kurang 10 saya sudah siap. Tadi datang Ustaz Al-Nob jam 9, 9 kurang 10 itu sudah saya siap. Tanya sama Ustaz Andri yang menemani saya itu. Tak pernah saya terlambat. Kenapa saya tak pernah terlambat?
Karena psikologis orang yang menumpang di rumah orang paling takut terlambat, takut kena marah. Walaupun umur saya udah 46, tak pernah terlambat. Kenapa? Takut kena marah. Sayanglah mak saya. Kalau bolehlah saya dulu dibawa celak ketiaknya. Mungkin jadi hantu saya udah. Memang lain. Maka saya buat di kubur dia. Disemayamkan di sini perempuan yang luar biasa. Yang sudah mendidik dan membesarkan Profesor Abdul Somad. Hajah Rohana. Nanti kalau panjang umur tengok ziarah ke kuburnya. Saya buatkan tulisan itu khusus. Kenapa? Karena dia bukan perempuan biasa. Perempuan yang biasa nih. Ibu. Mengandung. Melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Mak saya tak gitu. Dia tak banyak anaknya, cuma 2 aja. Saya pertama adik saya. Tapi dia mendidik saya luar biasa. Begitu sayang dia sama saya. Bagaimana orang tua yang tidak bertanggung jawab ketika kita kecil, sedangkan dia minta uang terus. Berdosakah kita tidak memenuhi permintaannya? Orang tua yang tidak menjaga kita masih kecil, maka setelah dia tua, tengok dulu. Dia pikirannya sehat atau udah pikun. Kalau dia sudah pikun, tak usah diajak bercakap. Karena orang pikun ini, rufi'al qalam. Penanya sudah terangkat. Rufi'al qalam. Tak dicatat lagi. Jadi tinggal kasih aja lah. Kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum. Menunggu malaikat maut datang. Tapi kalau dia masih sehat, dikasih dia pengertian. Disadarkan dia. Bukan berarti uang belanja putus. Enggak. Karena mereka ini wajib kita nafkahi. Ayah, ibu, anak, istri, itu wajib dinafkahi. Maka dia ini kita kasih nafkah. Menurut standar Pekanbaru. Tak sama antara standar Pekanbaru dengan Papua. Kira-kira di Pekanbaru berapalah standar makan minum orang. Yang tak terlalu mahal, tak terlalu murah. 2 juta Pak Ustaz. Kasih dia 2 juta untuk makan minumnya. Jangan sampai tak dikasih. Masalah dia dulu tidak mengurus kita, itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Jangan karena salah dia, lalu membenarkan kita untuk berbuat salah. Itu tak betul. Saya ulang sekali lagi. Jangan karena kesalahan dia, membenarkan kita untuk berbuat salah. Itu cara berpikir begitu tak betul. Saya sosialisasi listrik di kantor MDI. Haram mencuri listrik. Sosialisasi fatwa haram curi listrik. Saya bilang curi listrik itu haram. Datang bapak-bapak satu. Ustaz, negara kan tidak adil, jadi boleh kita curi. Ini logika, ini salah. Kesalahan aparatur negara, itu kesalahan dia kepada Tuhan. Tidak membenarkan kita untuk mencuri duit negara. Karena kalau kita curi listrik milik negara, kita bukan mengambil milik aparat. Tapi itu milik seluruh orang Indonesia. Maka dosanya se-Indonesia. Itu cara logika berpikir itu mesti diluruskan. Bagaimana cara kalau anak tidak mau masuk pondok saat SD? Ibu rayu-rayu lah. Merayu bapak itu aja dulu bisa. Masa merayu dia tidak? Ya, kalau saya ajar ibu itu mengajak itik berenang itu. Menyuruh anak makan. Menyuruh anak supaya mau makan. Itu tak sama semua. Cobalah nanti adakan tes. Kasih kertas satu-satu. Bagaimanakah cara nyuruh anak makan? Ibu ini tahu anaknya ini suka main-main bintang. Dimasakkannya telur ayam itu gambar bintang. Bintang. Kebetulan maknya ini poluan. Dia ambil pistol. Makan kau, tak ku tembak kau. Kan dia tahu. Itu teknisnya, caranya. Caranya, tujuannya bagaimana supaya dia mau makan. Kalau keponakan saya dulu, waktu dia kelas 4, kelas 5, waktu dia masuknya SMP.
Waktu dia masih SD itu saya bawa jalan-jalan ke pondok. Saya jalan ke Ihsan Boarding School. Saya bawa. Jadi dikenalkan dulu. Bilang ini kawan Wak ini. Ini dulu kawan Wak waktu di Mesir nih. Ini abang ini orang baik ini. Kau kalau nanti di luar aku tak cabut. Kau dari belakang laki-laki bawa sepeda motor. Mau ngajak cabut pergi kalian ke mall. Aku tak sanggup. Masuk neraka kami gara-gara kalian. Doa ini luar biasa. Doakan tiap malam. Nah ini tentang masalah anak-anak. Insya Allah. Wallahualam. Habis. Sekarang jam 11.30. Ala hadhihi niyah. Untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.